derivatif parsial. Y sama dengan F X1, X2, X3 hingga Xn, di mana Xi sama dengan 1, 2, 3 hingga N adalah variabel yang independen satu sama lainnya. Tiap variabel dapat berubah tanpa mempengaruhi variabel lainnya, atau variabel lainnya konstan. Jika variabel X1 mengalami perubahan sebesar delta X1, sedangkan variabel lainnya X2, X3 hingga Xn tetap, maka Y dapat berubah sebesar delta Y. Maka kuosien diferensi dapat ditulis delta Y per delta X1 sama dengan F X1 tambah delta X1, X2, X3, hingga Xn dikurangin F X1, X2, X3 hingga Xn per delta X1. Derivatif Y terhadap X1 sebagaimana contoh sebelumnya disebut sebagai derivatif parsial dan dilambangkan dengan parsial Y per parsial X1. Fungsi turunannya atau derivatif adalah parsial Y per parsial X1 kongruensi dengan limit delta X1 menuju 0 delta Y per delta X1. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu carilah turunan parsial terhadap U dan V dari fungsi Y sama dengan F U, V sama dengan U tambah 4 dikali 3U tambah 2V. Penyelesaiannya dengan menganggap V konstan. Turunan terhadap U adalah parsial Y per parsial U sama dengan 3 kali U tambah 4 ditambah 1 kali 3U tambah 2V sama dengan 6U tambah 2V tambah 12. Lalu jika turunan terhadap V, maka parsial Y per parsial V sama dengan 2 kali U tambah 4 ditambah 0 kali 3 U tambah 2V sama dengan 2 kali U tambah 4. Selanjutnya ada derivatif dari derivatif parsial. Sama seperti diferensial fungsi sederhana, derivatif fungsi majmuk juga dapat diturunkan kembali. Baik, langsung saja kita ke contoh soal untuk materi derivatif dari derivatif parsial. Contoh soalnya, jika Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 5Z pangkat 2 dikurangin 4X pangkat 2 dikali Z dikurangi 6X kali Z pangkat 2 ditambah 8Z dikurangi 7. Penyelesaiannya turunan ke 1 Y terhadap X dan Z. Yang pertama itu turunan ke 1 Y terhadap X. Maka parsial Y per parsial X sama dengan 3X kuadrat dikurangi 8XZ dikurangi 6Z kuadrat. Yang kedua itu turunan ke 1 Y terhadap Z. Parsial Y per parsial Z sama dengan 10Z dikurangi 4X kuadrat dikurangi 12XZ ditambah 8. Lalu diturunkan kembali, itu turunan kedua. Yang 1A, 1B itu turunan kedua dari yang turunan Y terhadap X. Maka yang pertama 1A parsial kuadrat Y per parsial X kuadrat sama dengan 6X min 8Z. 1B parsial kuadrat Y per parsial X kali parsial Z sama dengan min 8X min 12Z. Lalu yang kedua ini turunan kedua Y terhadap Z. 2A parsial kuadrat Y per parsial Z kuadrat sama dengan 10 dikurangi 12X. 2B parsial kuadrat Y per parsial Z kali parsial X sama dengan min 8X min 12Z. Lalu turunkan kembali, yaitu turunan ketiga. 1A, A, 1A, B, 1B, A, 1B. B itu turunan Y terhadap turunan ketiga Y terhadap X. Terus yang kedua, 2AA, 2AB, 2BA, 2BB itu turunan ketiga Y terhadap X. Itu
2AA, 2AB, 2BA, 2BB itu turunannya terhadap Z. Baik, yang pertama 1AA. Parsial pangkat 3 Y per parsial X pangkat 3 sama dengan 6. 1AB, parsial pangkat 3 Y per parsial X pangkat 2 kali parsial Z sama dengan min 8. Lalu 1BA, parsial pangkat 3 Y per parsial X pangkat 2 kali parsial Z sama dengan min 8. Yang 1BB, parsial pangkat 3 Y per parsial X kali parsial Z kuadrat sama dengan min 12. Lalu yang 2A, parsial pangkat 3 Y per parsial Z pangkat 3 sama dengan 0. Lalu yang 2AB, parsial pangkat 3 Y per parsial Z kuadrat kali X. P kali parsial X sama dengan min 12. 2BA, parsial pangkat 3 Y per parsial Z kali parsial X sama dengan min 12. Parsial yang 2BB, parsial pangkat 3 Y per parsial Z kali parsial X kuadrat sama dengan min 8. Yang selanjutnya nilai ekstrim. Untuk Y sama dengan F, X, Z, maka Y akan mencapai titik ekstrimnya jika syarat yang diperlukan, atau necessary condition, parsial Y per parsial X sama dengan 0 dan parsial Y per parsial Z sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah titik ekstrimnya yang tercapai adalah maksimum atau minimum, maka syarat yang mencukupkan atau sufficient condition. Untuk maksimumnya, parsial kuadrat Y per parsial X kuadrat kurang dari 0 dan parsial kuadrat Y per parsial Z kuadrat kurang dari 0. Untuk syarat minimumnya, parsial kuadrat Y per parsial X kuadrat lebih dari 0 dan parsial kuadrat Y per parsial Z kuadrat lebih dari 0. Oke, baik. Selanjutnya, kita ke contoh soal untuk mencari nilai ekstrim. Contoh soalnya yaitu carilah titik ekstrim dari fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 12X dikurangin Z kuadrat ditambah 10Z dikurangin 45. Selidikilah apakah titik ekstrim dari fungsi tersebut merupakan titik maksimum atau minimum. Penyelesaiannya, yang pertama, nilai titik ekstrim YX dan YZ sama dengan 0. Untuk YX-nya, parsial Y per parsial X sama dengan negatif 2X ditambah 12 sama dengan 0. Lalu X didapatkan sama dengan 6. Lalu YZ sama dengan parsial Y per parsial Z sama dengan negatif 2Z ditambah 10 sama dengan 0. Lalu didapatkan Z sama dengan 5. Y sama dengan negatif lalu dalam kurung 6 dikuadratkan ditambah 12 kali 6 dikurangin 5 kuadrat ditambah 10 kali 5 dikurangin 45 sama dengan 16. Letak titik ekstrim adalah 6,16,5 atau di 3 dimensi. Itu dimensi 3. Yang kedua, jenis titik ekstrim YXX dan YZZ. Untuk YXX, parsial kuadrat Y per parsial X kuadrat sama dengan min 12 kurang dari 0. Untuk YZZ sama dengan parsial kuadrat Y per parsial Z kuadrat sama dengan min 2 kurang dari 0. Maka titik ekstrim adalah titik maksimum dengan Y maksimal sama dengan 16. Baiklah, materi selanjutnya yaitu optimalisasi bersyarat. Yang pertama ada pengganda Lagrange. Jika fungsi objektif Z sama dengan f x, y, situasi U sama dengan g x, y atau suatu fungsi kendala, maka L x, y, lambda
sama dengan f x, y ditambah lambda g x, y dikurangin u. Nilai optimum terjadi pada saat L, X, dan LY sama dengan 0. Itu untuk stationary condition-nya. Nilai optimum adalah maksimum jika LL, LXX, dan LYY kurang dari 0. Dan minimum jika LXX dan LYY lebih besar dari 0. Itu untuk conservation condition. Baik, langsung saja kita ke contoh soal untuk materi pengganda Lagrange. Ketahui fungsi x, y sama dengan 80x dikurangi 2x kuadrat dikurangi xy dikurangi 3y kuadrat ditambah 1y. Situasi x tambah y sama dengan 12. Tentukanlah optimalisasinya atau nilai ekstrimnya atau lambda dan apa jenisnya. Penyelesaian contoh soal. Tadi ketahui x, y sama dengan 80x dikurangi 2x kuadrat dikurangi xy dikurangi 3y kuadrat ditambah 1y. Itu untuk persamaan pertama. Lalu x tambah 12 sama dengan x tambah y sama dengan 12. Itu persamaan kedua. Fungsi Lagrange-nya L sama dengan 80x dikurangi 2x kuadrat dikurangi xy dikurangin 3y kuadrat ditambah 1y ditambah lambda kali dalam kurung tambah lambda kali dalam kurungnya x tambah y dikurangi 12. Dengan menggunakan derivatif parsial, solusi ditemukan pada saat f aksen z sama dengan 0. Maka dihasilkan persamaan parsial y per parsial x sama dengan 80 dikurangi 4x dikurangi y ditambah lambda sama dengan 0. Itu untuk persamaan 3. Baiklah, untuk lanjutan penyelesaian contoh soalnya. Parsial L per parsial Y sama dengan min X min 6Y ditambah 100 ditambah lambda sama dengan 0. Untuk persamaan 4. Lalu parsial L per parsial lambda sama dengan X tambah Y dikurangi 12 sama dengan 0. Itu dijadikan jadi persamaan 5. Persamaan 3 dikurangin persamaan 4. Hasilkan 80 dikurangin 4X dikurangin Y ditambah lambda dengan 0. Itu untuk persamaan 3-nya. Persamaan 4-nya 100 dikurangin X dikurangin 6Y ditambah lambda sama dengan 0. Lalu didapatkan hasilnya negatif 20 dikurangin 3X ditambah 5 sama dengan 0. Itu dijadikan persamaan 6. Lalu kalikan persamaan 5 dengan 3 dan jumlahkan dengan persamaan 6. Persamaan 5-nya dikalikan 3. Jadi X tambah Y dikurangin 12 dikali 3. Didapatkan 3X ditambah 3Y dikurangi 36 sama dengan 0. Lalu dijumlahkan dengan persamaan 6. Persamaan 6-nya min 3X ditambah 5Y dikurangi 20 sama dengan 0. Lalu didapatkan hasilnya 8Y dikurangi 56 sama dengan 0. Lalu didapatkan Y sama dengan 7. Lalu substitusikan ke persamaan 5. Ya, persamaan mana aja, kita ambil ini persamaan 5. Jadinya X, Y-nya kita ganti dengan 7. X ditambah 7 dikurangi 12 sama dengan 0. Dapatkan X sama dengan 5. V sama dengan 80 dikali 5 dikurangi 2 dikali 5 yang dikuadratkan dikurangi 5 kali 7 dikurangi 3 kali 7 yang dikuadratkan ditambah 100 kali 7 sama dengan 868. Jenis titik ekstrim kita uji D kuadrat V per D X kuadrat sama dengan min 4. Kurang dari 0 D kuadrat V per D Y kuadrat sama dengan min 8. Boleh pakai D atau boleh pakai parsial ya, memang parsial. Jadinya terdapatkan titik ekstrimnya itu bentuknya maksimum. Maka nilai Y dan X lalu masukkan nilai Y dan X ke persamaan 3 atau 4 atau persamaan 4 sehingga didapatkan nilai lambda. Lambda sama dengan min 5 dikurangin min 42 ditambah 100. Lambdanya dihasilkan negatif 53. Oke, optimalisasi bersyarat. Metode kedua yaitu kondisi Kuhn-Tucker.
Metode Kuhn-Tucker merupakan pengembangan lebih lanjut dari model optimalisasi bersyarat. Jika dalam metode peganda Lagrange yang dioptimalkan adalah fungsi terhadap kendala yang berbentuk persamaan. Dalam metode Kuhn-Tucker yang dioptimumkan sebuah fungsi yang berbentuk pertidaksamaan. Maksimumkan fungsi tujuan fx, y terhadap kendala y, z, y kurang dari atau sama dengan 0, atau minimumkan fungsi tujuan fx, y terhadap kendala g, z, y lebih besar dari atau sama dengan 0. Cara penyelesaiannya ada dua. Cara pertama dengan metode Lagrange yang dimodifikasi kemudian diuji dengan kondisi Kuhn-Tucker. Langkah-langkahnya fungsi baru Lagrange. F besar x, y, lambda sama dengan fx, y dikurangin lambda kali g, x, y. Dilakukan dengan pengujian terhadap nilai lambda. Jika lambda kurang dari atau sama dengan 0, berarti optimalisasi fungsi tujuan fx, y tanpa menyertakan fungsi kendala g, x, y sudah dengan sendirinya memenuhi kendala, sehingga dapat diabaikan. Jika lambda lebih dari 0, kendalanya bersifat mengikat, sehingga nilai optimum yang diperoleh berdasarkan fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Cara penyelesaian kedua yaitu metode Kuhn-Tucker secara langsung. Langkah-langkahnya yang pertama, rumuskan permasalahannya, misalnya maksimumkan fx, y terhadap g, x, y kurang dari atau sama dengan 0. Atau minimumkan fx, y terhadap g, x, y lebih besar dari atau sama dengan 0. Tetapkan kondisi Kuhn-Tucker. Yang pertama, parsial fx, y per parsial x kurangin lambda kali parsial g, x, y per parsial x sama dengan 0. Lalu yang kedua, parsial fx, y per parsial y dikurangin lambda kali parsial g, x, y dikurangin parsial y sama dengan 0. Lalu yang ketiga, lambda g, x, y sama dengan 0. Di mana g, x, y kurang dari atau sama dengan 0 atau g, x, y lebih besar dari atau sama dengan 0. Diuji untuk lambda sama dengan 0 dan g, x, y sama dengan 0. Untuk menentukan mana di antara yang memenuhi persamaan A dan B serta pertidaksamaan kendala G, X, Y. Nilai-nilai X dan Y yang memenuhi ketiga kondisi ini merupakan nilai-nilai yang mengoptimumkan fungsi tujuan fx, y. Baik, langsung saja kita ke contoh soal untuk materi optimalisasi bersyarat dengan metode kondisi Kuhn-Tucker. Contoh soalnya, minimumkan fx, y sama dengan x kuadrat dikurangin xy ditambah 2y kuadrat terhadap x tambah y kurang dari atau sama dengan 8. Penyelesaiannya, cara Kuhn-Tucker. Parsial fx, y per parsial x dikurangi lambda kali parsial g, x, y per parsial x sama dengan 0. Dihasilkan 2x kurangin y dikurangin lambda sama dengan 0. Yang kedua, parsial fx, y per parsial y kurangin lambda dikali parsial g, x, y per parsial y sama dengan 0. Dihasilkan negatif x ditambah 4y dikurangin lambda sama dengan 0. Yang ketiga, lambda g, x, y sama dengan 0. Dihasilkan lambda x tambah y dikurangin 8 sama dengan 0. Jika x tambah y dikurangi 8 sama dengan 0, dengan kata lain, y sama dengan 8 dikurangin x, maka 2x dikurangin y dikurangin lambda sama dengan 0, 2x dikurangin 8 dikurangin x dikurangin lambda sama dengan 0. Dapatkan persamaan 3x dikurangin 8 dikurangin lambda sama dengan 0. Yang kedua, negatif x ditambah 4y dikurangin lambda sama dengan 0. Negatif x ditambah 4 dikali 8x dikurangin negatif x ditambah
4 dikali 8 dikurangin X dikurangin lambda sama dengan 0. Hasilkan negatif 5X ditambah 32 dikurangi lambda sama dengan 0. Lalu lambda sama dengan 3X dikurangi 8, itu untuk persamaan 1. Lalu lambda sama dengan negatif 5X ditambah 32, itu untuk persamaan 2. Jadinya 3X dikurangi 8 sama dengan negatif 5X ditambah 32. 8X sama dengan 24, X sama dengan 3. Lalu, posisikan 8X kurangi 8 kurangi X, jadinya didapatkan Y sama dengan 5. Dengan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, kendala X tambah Y lebih besar dari atau sama dengan 8 terpenuhi. Jadi, F, X, Y minimal sama dengan 28. Materi selanjutnya ada homogenitas fungsi. Suatu fungsi dikatakan homogeni berderajat n apabila setiap variabel bebasnya dengan sebarang bilangan lambda menyebabkan nilai fungsinya menjadi lambda pangkat n. Dengan demikian, z sama dengan f, x, y dikatakan homogen apabila lambda pangkat n kali z sama dengan f lambda x, lambda y. Contoh soalnya, diketahui z sama dengan f, x, y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikali y tambah y pangkat 3. Tentukan apakah jenis lambda pangkat n kali z-nya. Sen-nya z sama dengan f, x, y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikali y ditambah y pangkat 3. Adalah fungsi homogeni berderajat 3 karena f lambda x, lambda y sama dengan 2 lambda pangkat 3 x pangkat 3 dikurangi 4 lambda pangkat 3 dikali x pangkat 2 dikali y ditambah lambda pangkat 3 dikali y pangkat 3 sama dengan lambda pangkat 3 dikali dalam kurung 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 dikali y ditambah y pangkat 3 sama dengan lambda pangkat 3 f, x, y sama dengan lambda pangkat 3 z. Jadi jenis lambda n pangkat z-nya itu sama dengan lambda pangkat 3 z.